Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kemarin sore saya mendampingi sepasang calon mempelai yang akan menikah di bulan Januari. Mereka berdua usianya sama-sama udah usia 30. Yang satu umat saya, yang perempuan, yang satu lagi umat dari Regina Coeli. Jadi sama-sama Katolik. Kan kanonik biasanya di tempat yang perempuan, jadi di tempat di paroki saya di Jalan Malang. Ngobrol-ngobrol, rupanya yang menarik dari pasangan ini, mereka sudah pacaran 5 tahun. Lalu sebetulnya yang laki-laki ini sudah pengen cepat nikah gitu, tapi perempuannya ingin semuanya itu dipersiapkan sebaik mungkin ya. Apa yang bisa dipersiapkan gitu. Dipaksa harus punya rumah dulu ya. Punya rumah dulu kita gitu. Bener, punya rumah nih, rumahnya di Curug ya, jauh bener di sana ya. Dapat KPR katanya. Terus harus punya tabungan nanti buat anak, lahiran, pendidikan, macam-macam. Pokoknya udah disiapin, disyaratin, makanya cukup lama. Kebetulan juga yang laki-laki ini ekonominya pasang surut gitu. Kan dia sales, yang laki-laki ini sales, yang cewek ini kerja bagian pajak. Lu bisa bayangin tuh bagaimana ya kan. Yang perempuan tuh diem-diem dia mengawasi apa, jadi kalau jawabnya cuma pas ditanya doang. Orang pajak gitu kali ya. Jadi kalau saya tanya jawab, begitu saya nggak tanya diem aja gitu. Nah kalau yang lakinya ini kan sales ya, saya nggak tanya, dia ngomong aja sampai yang nggak ada sangkut pautnya sama pernikahan, dia cerita semua. Wah, ini bener orang sales nih. Ya udah, cerita-cerita begitu. Buat saya kan hanya memastikan bahwa mereka benar-benar nikah karena keinginan sendiri, pasangannya juga milih-milih sendiri, lalu juga semua persiapan sudah, apa yang mereka semua buat itu sudah diceritakan semua. Pokoknya saya mendapatkan keyakinan, oh ya lah, sudah matang juga, udah umur sama-sama umur 30 tahun. Sampai akhirnya setelah mau pulang, lalu tiba-tiba saja yang anak yang perempuan ini lalu bilang begini, Romo, saya boleh ngobrol lagi sama Romo nggak sebentar aja? Sendiri apa berdua? Ah, sendiri aja Romo. Oh ya sendiri. Berarti berdua sama saya lagi, jadi kanonik 2 kali nih ya kan pasangannya. Ternyata dia merasa terpanggil untuk menceritakan apa yang selama ini ada di dalam hatinya. Rupanya dia diam itu karena dia bergejolak dalam pikirannya. Dia mau ceritain ini atau enggak gitu. Jadi dia diam itu gara-gara itu. Akhirnya dia tumpahkan ruah semuanya. Ternyata apa? Ternyata meskipun dia sudah mempersiapkan semuanya dengan sedetail mungkin, ya orang pajak ini, tapi ternyata dia masih punya hati yang takut. Dia punya satu ketakutan besar sampai-sampai membuat dia ini merasa berdosa sekali. Ketakutannya apa? Ketakutan kalau nanti anak yang lahir dari dia itu cacat. Sampai kepikiran ke sana. Mengapa kamu berpikir takut kayak begitu? Ternyata dia punya adiknya juga menikah, anaknya waktu lahir juga lahir dalam keadaan kurang. Lalu dia takut kalau ya nggak tahu, mungkin karena dia takut karena genetik apa-apa. Kalau dia nanti kalau punya anak itu sangat membebani pikirannya dia. Buat saya menarik ya. Apa ketakutannya bukan berdasarkan apa yang bisa dia siapkan. Karena kan persiapan-persiapan yang dia buat itu kan untuk meminimalisir ketakutan. Tapi ini benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dia persiapkan. Karena kan nggak ada yang tahu nanti waktu dia hamil atau menikah bagaimana, kan nggak tahu. Terus ketika saya mendengarkan itu, dia sambil nangis bahkan waktu cerita itu. Lalu sampai akhirnya saya bilang, yaudah kita ngaku dosa aja yuk, gitu, ngaku dosa. Habis itu saya bawa dia ke gereja, dia ngaku dosa di sana, selesai. Lalu ketika selesai itu, lalu saya berpikir-pikir ya, merenung-renung ya. Kalau gua jadi dia nih, apa gua ngalamin ketakutan yang sama ya? Maksudnya, lalu saya berpikir-pikir dan melihat-lihat kembali keputusan saya untuk menjadi Romo. Jangan-jangan juga gara-gara itu ya. Maksudnya saya nggak berani untuk menikah gitu. Maksudnya karena mungkin kalau saya akan menikah, saya akan punya ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan ketika saya merenungkan, kayaknya saya benar deh jadi Romo aja gitu. Karena saya bandinginnya, saya bayangin gini gitu. Maksudnya saya bayangin
saya nggak tega kalau saya nanti menikah, lalu saya harus meninggal atau pergi. Saya akan meninggalkan orang yang saya nikahi gitu. Kalau jadi Romo kan meninggal aja, nggak ada yang merasa sedih gitu, ya kan, bener ya kan? Meninggal aja gitu. Saya diutus ke Papua tiba-tiba hilang di laut gitu, ya udah selesai gitu. Nggak ada suatu hal yang harus saya sesali atau ada suatu orang yang bener yang meninggal. Aduh, suamiku pergi, anaknya masih kecil gitu. Saya kayaknya nggak tega, nggak bisa kayak gitu. Makanya saya waktu itu bilang, iya juga ya, kayak bener dari Romo aja saya. Jadi saya mengalami hal-hal seperti itu gitu. Tapi menarik adalah ketika saya mengatakan kepada dia, ya udah kita mohon rahmat Tuhan. Semoga Tuhan membebaskan kamu dari ketakutan-ketakutan itu supaya hidup kamu lebih gembira. Serahkan semuanya yang kamu tidak bisa kontrol itu sama Tuhan, udah. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti mau yang terbaik untuk kamu. Saya bilang gitu. Saya cuma ingin mukanya tuh berseri-seri gitu. Maksudnya kan mau nikah ya. Menikah saya takut sedih-sedih begitu gitu. Saya pengen dia tuh gembira gitu menyambut pernikahannya dengan pasangannya. Supaya ketakutan-ketakutan itu gak usah dipikirin, itu nantilah ya. Kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat pasangan-pasangan ini. Nah itu sedikit cerita yang buat saya ya sedikit berbagi aja ya. Karena ketika saya merenungkan hari ini, rupanya memang saya juga bisa merasakan merasakan semangat atau nuansa yang dihadirkan oleh bacaan-bacaan hari ini. Contohnya dari tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ya. Saya menduga apakah dia juga mengalami ketakutan. Pasti dia mengalami ketakutan. Bahkan tulisannya itu ngenes banget tadi ya. Tadi kalau dibaca tadi lihat ya. Ketika dia di penjara dia bilang, aduh ini teman-teman kita semua itu meninggalkan saya. Demas pergi, Kreskes pergi, hanya Lukas ini yang bersama dengan saya. Tapi yang menarik adalah ketika dia tulis, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semua meninggalkan aku. Rasul Paulus sudah menyerahkan seluruh hidupnya, tapi justru yang dia temui adalah ya orang-orang ninggalin dia semua gitu. Dia berjuang sendirian pada akhirnya. Tapi apakah dia tertutupi oleh ketakutan atau mungkin pengalamannya dia itu? Buat saya menarik bagaimana akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan tetap mendampingi dan menguatkan aku supaya dengan pengantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Jadi setelah dia nulis bahwa banyak orang meninggalkan dia, pada akhirnya dia tetap percaya meskipun semua orang meninggalkan, Tuhan tidak meninggalkan saya. Itu yang membuat dia kuat. Akhirnya dia tetap berjalan datang ke ke Yerusalem, dan akhirnya diadili di sana, lalu dipindah lagi ke Roma, dan akhirnya dieksekusi di Roma. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia itu nggak mudah ya, apalagi berhadapan dengan mungkin ya tadi ya ketakutan yang tiba-tiba muncul, yang kadang-kadang muncul begitu saja, yang akhirnya bisa membuat iman kita itu goyah. Pada bacaan Injil juga sama. Tuhan menunjuk 70 murid. Padahal sebelumnya Tuhan sudah mengutus 12 murid. Kenapa dia harus 70 murid lagi? Kenapa kira-kira? Kerjaannya makin banyak Bapak Ibu ya. Ini pekerjaan di ladang Tuhan tuh banyak, nggak ada pengangguran ya. Jadi kalau dibilang ini banyak pengangguran, suruh aja kerja di ladang Tuhan, itu kerjaan banyak ya. Karena tuayannya banyak tapi pekerjaannya sedikit, maka dia butuh 70 orang lagi untuk pergi. Dan itu ditunjuk sama dia. Dan Yesus bilang, pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau dombanya rame-rame, serigalanya satu, enak. Masalahnya ini anak domba ke tengah-tengah serigala. Serigala itu nggak mungkin berjuang sendirian dia bergerombol. Jadi anak domba datang ke tengah-tengah serigala. Kalau Anda menjadi salah satu dari 70 orang itu, apa yang Anda rasakan juga? Kalau saya jadi 70 orang itu, pertama akan bilang, Tuhan kenapa saya yang ditunjuk, ya kan gitu. Karena Tuhan kenapa saya yang ditunjuk? Apa yang kamu lihat dari saya? Mungkin dia akan jelasin macam-macam. Ya udah, oke saya mau, tapi saya harus ngapain ini? Pergi, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ya perutusan macam apa itu ya kan? nggak
nggak dikasih bekal apa kayak gitu, dikasih duit dulu kayak 2 juta 3 juta ya kan lumayan gitu. Enggak, malah jangan bilang jangan bawa macam-macam ya. Pakai kasut aja, jangan membawa bundi-bundi atau bekal atau kasut, pergilah kasih salam sama orang. Ini pekerjaan macam apa itu? Ya kan? Tapi saya kira pesannya juga sama. Para murid-murid akhirnya lewat perutusan diajari oleh Tuhan sendiri, bukan dengan ajaran kata-kata, tetapi lewat perutusan itu bagaimana mereka akhirnya menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Kadang-kadang hidup kita juga kayak gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita seperti nggak punya bekal apa-apa, lalu kita cemplungin aja gitu, suruh berenang sendiri. Saya suka protes sama Bapak Uskup juga kadang-kadang. Bapak Uskup, ini tugas saya kebanyakan kayaknya ketua komsos iya, pastor paroki iya, dapat lagi kemarin ketua dekanat pusat, lalu juga ikut SBB lagi, ada banyak. Kalau ditanya, saya jadi ketua komisi komunikasi sosial, pernah emang belajar tentang komunikasi? Kagak pernah, di sekolah juga kagak. Tiba-tiba langsung ditunjuk aja di komsos, suruh berenang sendiri saya, suruh belajar sendiri. Jadi pastor paroki emang ada kuliahnya? Kagak ada pastor paroki itu. Belajar aja, saya mimpin rapat, mimpin orang-orang yang bahkan di kantornya lebih tinggi jabatannya dari saya ngatur-ngatur mereka. Direktur di mana? Iya, belajar, ada yang berantem, umat yang berantem, belajar juga, ngunjungin umat dan sebagainya. Ya seperti itu ya, pengalaman saya juga akhirnya diteguhkan bahwa kalau memang sungguh Tuhan berkehendak baik dan Dia mengutus kita untuk hidup, untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang mulia sesuai dengan kehendaknya, yakin dan percaya bahwa pasti ada berkat-berkat dan rahmat-rahmat Tuhan yang entah kecil entah besar, tapi itu ada menyertai kita dan memberkati kita. Ini saudara-saudara yang terkasih yang mungkin mau saya bagikan, mau saya sharingkan, entah apa yang mungkin terjemput dalam pengalaman Anda yang mungkin mirip-mirip dengan ini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan juga, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutan-ketakutan kita. Tuhan rahmatnya jauh lebih besar dari masalah dan problem kita, asal kita mau percaya dan juga menyerahkan semua yang mungkin tidak bisa kita tangani hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.